Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG Jabatan 2023 UIN Maulana Malik Ibrahim tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nadiri, mengajar di SMP PGRI 1 Kasembon dengan nomor NIM PPG 2309110247, nomor peserta PPG 350711002567. Hari ini Kamis tanggal 30 November 2023, saya mempraktekkan pembelajaran tema macam-macam sujud kelas 8. Mohon saran dan masukannya semua Bapak Ibu agar lebih baik dalam melaksanakan video pembelajaran hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah acara pembelajaran hari ini kita buka dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Persiapan berdoa mulai. Mengabsen anak-anak yang pada hari ini tidak hadir. Kelas 8. Ahmad Ridhoi, Alfian Indra Nugroho, Alfian Rizky Ramaditya, Andri Juliono, Andra Maulana, Azizah Nuraini, Devi Aprilia, Adil, Fakir, Freddy Valentina, Ibrahim, Adil, Ibrahim ini mana? Indra Juyadi, Laifatul, Melani, Nadim, Nindi, Rakil, semuanya hadir ya? Ada yang tidak hadir? Dalam kelas semuanya hadir semuanya? Oke, sebelum masuk ke materi, silakan tempat duduknya yang di situ kurang rapi, silakan dirapikan terlebih dahulu anak. Terus dirapikan bajunya. Sudah? Silakan anak-anak membuka materi yang Bapak terangkan untuk hari ini, yaitu tentang bab sujud. Silakan dibuka bab 5, jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Silakan dibuka halaman 79. Sudah semuanya? Bismillahirrahmanirrahim.
sudah menjelaskan atau sudah ada PPT dari penjelasan jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Di situ ada sumber-sumber, di antaranya sujud. Sujud di situ terbagi menjadi 3, ya. Pada peta konsepnya Pak Nadirin ada beberapa macam sujud. Macam-macam sujud di antaranya yang pertama sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Nah, kenapa kita kok melakukan sujud? Bahwasannya kita sebagai seorang hamba, ya, maka kita harus sering-sering melakukan sujud. Dengan kita melakukan sujud, berarti kita membuktikan bahwasannya kita sebagai seorang manusia adalah makhluk yang sangat lemah dan mengakui kelemahan kita. Anak-anak pasti tahu, Pak, apa sih sebenarnya sujud, terus bagaimana bentuknya, atau bagaimana cara pelaksanaannya sujud. Tadi sudah saya jelaskan bahwa sujud itu dibagi menjadi berapa tadi anak-anak? 3. Siapa yang bisa menyebutkan yang pertama? Ajukan tangan. Ya, apa yang pertama? Siapa namanya ini? Andra, silakan. Sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Ada berapa anak tadi yang sudah dijelaskan Andra? Ya. Mungkin ada yang bisa menjelaskan satu persatu. Silakan. Sujud sahwi, atau sebelum masuk ke sujud sahwi, atau definisi dari semua 3 sujud itu. Yang pertama, definisi dari sujud atau hakikat dari sujud apa? Ada yang bisa menjawab? Siapa? Dini, silakan. Sujud merupakan suatu bentuk kepasrahan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah sajalah manusia itu boleh bersujud. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Nanti yang bisa menjawab pertanyaan dari Pak Nadirin ada, saya kasih apa? Saya kasih apa? Uang? Bukan uang, saya kasih nanti ada hadiah dari Pak Nadirin. Biar kalian semuanya, oh ternyata ketika saya menjawab dihargai oleh Pak Nadirin. Dan Pak Nadirin ketika membutuhkan sampean pun juga kalian sama-sama mau menghargai Pak Nadirin juga. Pak Nadirin menghargai sampean, sampean juga menghargai Pak Nadirin. Jadi sujud tadi sudah dijelaskan atau sudah dipaparkan oleh Dini. Bahwasanya sujud merupakan bukti bahwasanya manusia adalah makhluk yang lemah dan mengakui kelemahannya. Dengan melakukan sujud itu bahwasanya kita itu merasa lemah, ya. Jadi sangat lemah. Loh Pak, kenapa sih kok kita lemah? Ya karena kita sebagai seorang makhluk itu sepatutnya untuk melakukan sujud, dan sujud kita harus kepada Allah. Tidak boleh. Bolehkah kita melakukan sujud kepada selain Allah? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Maka dari itu, sebelum lanjut ke materi berikutnya atau penjelasan yang lebih luas, maka kita harus mengetahui hakikat dari sujud tersebut yang sudah dijelaskan oleh saudara ini. Oke, selanjutnya sujud di situ dibagi menjadi 3, ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Andra, anak kami yang sangat
luar biasa ini ya. Yang pertama adalah macam-macam sujud. Di situ ada sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Ada yang bisa menjelaskan tentang sujud syukur? Ya, siapa namanya? Agil Putra, silakan dijelaskan. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau terhindar dari bahaya. Sujud yang di situ sebagai tanggung jawab terima kasih kita kepada Allah karena kita terhindar dari apa? Bahaya. Contoh, siapa ini? Ini siapa namanya? Indra. Ya, Indra ketika berjalan-jalan ke sebuah desa. Kemudian desa tersebut sudah dibilangin oleh seseorang atau masyarakat di situ. Udah sampai jangan ke situ karena apa? Bahaya. Ya, dengan tetap dia melakukan, padahal dia sudah berusaha semaksimal mungkin karena menolong seseorang. Dengan cara seperti itu sehingga Anda ya menyelamatkan seseorang tersebut sehingga orang yang ditolong sama Anda di situ terselamatkan, tidak terkena bencana. Maka dia harus melakukan sujud syukur. Selanjutnya di situ coba silakan dilihat itu. Sujud syukur bisa dikarenakan mendapat nikmat atau terhindar dari musibah. Ya, kalau sampai terkena musibah, ya terkena musibah siapa saja terkena musibah. Andaikan kita di Indonesia ini, ya BMKG mengatakan bahwasanya nanti akan terjadi setelah hari Jumat Legi. Ya, kemudian terjadi apa? BMKG mengatakan terjadi sebuah gempa bumi. Nah, karena kita sebagai seorang orang Islam berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah saya keselamatan, berikanlah saya semua orang yang ada di Indonesia ini, baik yang beragama Islam, Hindu, Kristen, Buddha dan lain sebagainya, semuanya selamatkan ya Allah. Dengan cara kita apa? Berdoa kepada Allah, ya. Sehingga ketika kita ada yang namanya gempa bumi tadi, dengan kita melakukan berdoa tadi bersama-sama melakukan istighosa dan lain sebagainya, kita bisa terhindar dari musibah. Dengan cara seperti itu kita bisa melakukan sujud syukur karena kita terhindar. Paham ya? Terus di sini lebih jelasnya hukum sujud syukur. Diperhatikan anak-anak. Hukum sujud syukur adalah sunnah. Sunnah itu apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan kita mendapat dosa. Sunnah itu apa? Apabila ada yang bisa menjawab sunnah. Sunnah itu tadi sudah saya jelaskan. Sunnah apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa atau tidak apa. Itu namanya sunnah. Nah, hukum melakukan sujud syukur itu adalah sunnah. Hukum sujud syukur sunnah karena pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu pernah melakukan hal semacam itu karena itu adalah sunnah. Ketika dilakukan oleh Rasulullah, ya berarti ketika Rasulullah itu mencontohkan atau memberikan contoh kepada kaumnya, memberikan contoh kepada hamba Allah, kepada apa itu umat Islam semuanya, kita melakukan sujud karena di situ terhindar dari musibah, itu punya adalah sunnah. Loh Pak, andaikan tidak melakukan sujud syukur, boleh apa tidak? Boleh. Itu yang pertama sujud syukur. Selanjutnya bacaan sujud syukur.
Coba kita baca bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzinni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini adalah bacaan sujud syukur. Selanjutnya sujud tilawah. Yang kedua, itu ada di halaman 87. Sujud tilawah. Siapa yang bisa menjelaskan tentang sujud tilawah? Ya, siapa namanya? Angkat tangan. Ya. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk mereka. Bagus sekali sujud tilawah. Artinya sujud ketika di situ ada bacaan sajdah. Ya, bacaan sajdah di sini ada bacaan diri. Ya, beberapa ayat yang di situ menjelaskan tentang sujud tilawah. Kalau ada beberapa ayat ini, ya, di situ ada surat Al-A'raf, ada di halaman 88 itu. Ya. Surat Al-A'raf ayat 206. Yang kedua, surat Ar-Ra'd sampai surat Al-Alaq ayat 11. Ya. Masih semangat anak-anak? Masih. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai PGRI? Yes. Oke, terima kasih. Ternyata masih semangat anak-anak. Gak ngantuk. Tadi sudah sarapan mau belum? Ada yang belum sarapan? Ada nggak? Pak, saya belum sarapan. Karena apa? Karena bangunnya kesiangan. Iya. Seharinya bangunnya pagi, maka sarapan terlebih dahulu. Ya. Rentetannya sebenarnya sujud itu bukti bahwasanya kita itu berterima kasih kepada Allah. Ya. Jadi wes ngantuk. Pokoknya masih pagi. Ya. Tadi pada waktu pagi hari ketika sama berangkat dari rumah di depan kelas atau di depan sekolahan, Bapak Ibu guru sudah melakukan pembiasaan di antaranya sampai ketika masuk bawa sepeda motor, ya ketika ada Bapak Ibu guru turun sepeda dijaga, kemudian sampai itu tanda bukti bahwasanya kalau kita menerima kenikmatan, kita diberikan kesehatan, diberikan keselamatan dari rumah menuju sekolah. Ya, sampai berangkat sekolah. Ketika berangkat tadi bersama berjabatan tangan sama orang tua. Assalamualaikum. Sampai di sekolah juga bertemu Bapak Ibu guru berjabatan tangan. Ya, itu apa bukti juga bahwasanya sampai merasa mendapatkan suatu kenikmatan juga termasuk. Ya, maka ketika kita mendapatkan suatu kenikmatan harus kita syukuri. Sujud tilawah ya, sudah jelas ya? Sujud tilawah. Di sini keterangan sujud tilawah. Pak hadirin untuk minggu depan, ya nanti ada praktek untuk melakukan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Jadi sujud tilawah, ketentuan sujud tilawah. Sujud tilawah dapat dilakukan di dalam sholat ataupun di luar sholat. Boleh, Pak, kita melakukan sujud tilawah di luar sholat. Apabila di dalam sholat, di sini sudah dijelaskan ya. Apabila
dilakukan di dalam sholat. Orang yang sholat langsung sujud ketika bacaan sampai pada ayat sajdah. Ayat sajdah tadi ada berapa anak-anak? Ada 15. Ya, ada 15 apa? Ayat-ayat sajdah yang ada dalam Al-Quran. Ya. Ketika sampean mendengarkan apa? Ayat-ayat tersebut, maka sampean harus melakukan, nggak harus ya. Maka sebaiknya kita melakukan apa? Sujud tilawah. Kemudian berdiri lagi dan melanjutkan bacaan jika masih ada. Ketentuan sujud tilawah itu sudah jelas. Bila dilakukan di luar sholat, caranya adalah mengangkat tangan sambil takbir, kemudian sujud. Bentuknya seperti itu. Ya. Kemudian sujud, setelah itu bangkit dari sujud dengan membaca takbir tanpa membaca tasyahud dan tidak perlu mengucapkan salam. Ketentuan sujud tilawah. Jadi sampai harus sudah dalam keadaan punya apa? Punya wudu. Ya. Jadi sampai sebelum melakukan hal-hal semacam itu, kita harus punya yang namanya wudu terlebih dahulu. Ya, tidak perlu dalam keadaan bersih dari atas ataupun najis. Maksudnya bagaimana? Kita minimal harus melakukan wudu ini. Lupa di sini boleh Pak. Sebelum sujud tilawah tidak perlu terlebih dahulu. Boleh. Andaikan sampai masih dalam keadaan, maksudnya nggak hadas besar loh ya. Nggak hadas besar. Kemudian sampai melakukan sujud tilawah, boleh. Mari menang sepak bola, futsal, ya. Habis itu menang karena kita sudah mengalahkan tim dari SMP yang lainnya di kecamatan Esumur. Kita melakukan sujud, boleh apa tidak? Boleh. Ya, di sini sudah diterangkan. Tidak perlu wudu terlebih. Karena kita menang, kita merasa mendapatkan kenikmatan suatu kemenangan tadi, maka kita melakukan sujud. Ya. Terus sebaiknya menghadap kiblat. Nah, madhep ulon. Ya, tidak boleh madhep timur, tidak boleh. Seharusnya kita menghadap ke kiblat. Kalau membaca ayat sajdah, imam tidak sujud, tidak disunahkan dengan mendengarkan makmumnya. Artinya ini kalau di dalam sholat. Tapi kalau di luar sholat tadi boleh. Paham ya? Yang saya maksudkan. Seperti tadi dalam menang sepak bola ataupun voli ataupun futsal menang, terus melakukan sujud. Melakukan sujud tilawah. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Karena apa? Itu dilakukan di luar sholat. Karena kita mendapat kemenangan ya dalam keadaan main futsal, main voli, sepak bola dan lain sebagainya menang. Kita melakukan sujud tilawah. Sudah jelas? Kita lanjut. Nah ini ketentuan sujud tilawah. Ketika tilawah hendaknya membaca ini. Sajada wajhiyah lillazi khalaqahu wa saqasam au wa basarahu bi khaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Selanjutnya yang ketiga adalah sujud apa? Sahwi. Di situ ada di halaman 85. Coba siapa yang bisa menjelaskan tentang sujud sahwi? Monggo, tes lagi. Oke, silakan. Oke. Jadi yang dikatakan sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Maksudnya bagaimana? Sujud sahwi itu dilakukan di dalam sholat disebabkan karena
kekeliruan atau lupa. Ya, sampai melakukan apa? Sholat subuh. Tapi sholat subuh apa tidak? Ada yang sholat, ada yang tidak. Sampai sebagai seorang muslim harus ya. Kalau tidak sholat, lupa. Saya bangunnya agak kesiangan. Bagaimana yang harus kami lakukan? Apa? Tetap melakukan sholat atau namanya mengkodok, pinter. Ya. Jadi mengkodok. Kalau kita tidak melakukan sholat subuh, ya kita tetap namanya melakukan sholat subuh. Loh Pak, bangun saya jam 6 lebih Pak. Jam 6 lebih sekarang sudah apa? Sudah siap. Matahari sudah ya, maka tetap kita harus melakukan sholat. Lali ketika kita membaca doa kunut, seharusnya membaca doa kunut. Loh, dilalah sampean lupa ketika rakaat yang kedua pada waktu sholat subuh sama tidak melakukan yang namanya apa? Doa kunut. Apa yang harus dilakukan? Ini bisa menjawab ketika sampai lupa tidak membaca doa kunut, maka harus melakukan sujud sahwi. Paham ya Kakak ya? Sudah jelas? Karena apa? Sujud sahwi dilakukan karena lupa. Ya, sampai melakukan sholat isya. Aku ijazah sholat isya sudah 3 rakaat, mau ke 4 rakaat, sudah 4 rakaat. Dilalah. Ya, sampai karena lupa. Sholat itu begini ya. Kadang-kadang kita melakukan sholat itu ya dengan cara kita melakukan sholat sehingga hal-hal yang di situ lupa, maka kita teringat di dalam sholat. Ya, teringat di dalam sholat. Makanya kalau dalam kita apa itu? Dalam kitab fikih, ya di situ dijelaskan bahwasanya ketika seseorang melakukan sholat, maka semuanya yang lupa, kunci ketinggalan di mana, kunci lupa naruhnya di mana, kita melakukan sholat, maka dengan melakukan sholat itu akan ketemu. Ya, pas nalikane sujud, nalikane rukuk, ketemu. Saya tadi belum mengerjakan tugas. Ya. Tuh, besok waktunya pembelajaran ini harus disiapkan. Dengan cara sholat itulah kita apa? Bisa melakukan apa? Bisa mengerti semuanya atau yang lupa kelihatan sini. Selanjutnya sujud sahwi, contohnya menyebabkan disunahkannya sujud sahwi lupa tidak duduk tahiyat awal. Nah ini tahiyat awal. Ya. Lupa dalam jumlah rakaat atau kekurangan jumlah rakaat setelah sholat selesai, ada orang yang mengingatkan atau ingat dengan sendiri kesalahan itu. Kelebihan rakaat, rukuk atau sujud karena lupa. Amin. Ini kemarin wes ingat rakaat lupa. Seharusnya bagaimana? Nek lali sampe. Halo. Melakukan sujud. Ya. Jadi dengan kita karena lupa, maka kita harus melakukan sujud. Sudah paham? Mungkin ini yang terakhir. Ya, tata cara sujud sahwi tidak perlu takbir. Langsung. Ya, pelaksanaan sujud sahwi sama dengan melaksanakan sujud rukuk sholat, yaitu 2 kali sujud yang dipisahkan dengan duduk antara 2 sujud. Nanti untuk minggu berikutnya sampean praktek melakukan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Sudah paham? Mungkin dari sini ada pertanyaan, monggo. Silakan. Ada pertanyaan? Apa?
Din, coba silakan bertanya. Ada yang bertanya? Sudah? Sudah paham semuanya? Oke. Marilah pembelajaran hari ini sebelum Pak Nadir tutup, bahwasanya kita sebagai seorang apa tadi? Hamba. Sampean sebagai seorang hamba harus melakukan sujud, atau yang namanya sebuah sujud itu harus kita lakukan. Ya, kita lakukan dengan cara bagaimana yang sebaik mungkin. Artinya kita sebagai seorang hamba, maka kita harus melakukan sujud itu dengan sebaik mungkin. Artinya apa? Yaitu dengan melakukan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Dengan kita melakukan 3 hal tersebut, 3 sujud, bukti bahwasanya kita sebagai seorang hamba yang lemah. Ya, gitu. Apa ya? Sekarang saya tanya, siapa yang bisa menjawab apa hikmah dari melakukan sujud syukur? Ada yang bisa? Monggo. Coba namanya Alfian. Dari sekian banyak anak-anak cuma Alfian yang mau menjawab. Oke, silakan. Hikmah dari sujud apa? Alfian. Syukur. Apa? Coba. Ya, kita ingat bahwasanya kita sebagai seorang hamba, ya, dengan kita melakukan sujud, ya, kita mengaku bahwasanya kita sebagai seorang hamba karena kita mendapatkan suatu kenikmatan, maka kita melakukan sujud apa? Sujud itu hikmahnya. Yang kedua, hikmah sujud tilawah. Ada yang bisa? Ajukan tangan. Siapa namanya? Rati, monggo. Oke, terima kasih. Ya, itu hikmah melakukan sujud di tilawah. Selanjutnya adalah hikmah melakukan sujud sahwi. Siapa yang bisa? Ajukan tangan. Andra. Pintar Andri. Hikmah sujud sahwi menguatkan kesadaran atas diri bahwa manusia dalam makhluk yang tidak sempurna sehingga tidak luput dari kesalahan. Oke, makanya kita sebagai seorang hamba, ya. Katanya Andra, Pak, saya sebagai seorang hamba sering lupa. Maka dari itu kita melakukan sujud sahwi karena kita lupa. Sering kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita harus sering melakukan sujud sahwi. Amali dari sepuluh Gusti Allah. Ya, membaca istighfar, ya Allah, maafkanlah dosa saya. Ya Allah, ampunilah dosa saya karena saya melakukan suatu kesalahan. Ya, maka dengan seperti itu kita harus melakukan dosa. Ada yang bertanya? Monggo. Silakan. Sebelum pembelajaran ditutup, silakan untuk ketua kelas memimpin doa penutup kafaratul majelis. Persiapan doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.